kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diberi judul Analisis Data Model Spratly. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ray Yulando Silalahi, Agian Rambu Ia Patunggung Billy, Bintang Pamungkas Panjaitan, Dolan Arthur Armstrong Sohilait, Kriska Lakojanga, Yulia Adriana Ubehetan, Abiram Yosua Tevi, Johannes Ray Jeremia Siagian, Windy Septiana Manik, Vista Yulia Dwi Putri Kristianingrum, dan yang terakhir Ayub Luki Manulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Spratly. James Spratly lahir pada tahun yang ke-1933 dan beliau telah meninggal pada tahun yang ke-1982 pada usia yang ke-48 tahun. James Spratly ini juga dikenal sebagai profesor antropologi di Macalester College dari tahun 1969. Spratly juga menulis atau mengedit 20 buku tentang etnografi dan penelitian kualitatif yang termasuk dalam observasi partisipan dan wawancara etnografi. Dia adalah tokoh yang terkenal, yaitu tokoh utama dalam pengembangan etnografi baru yang melihat setiap individu sebagai pembawa budaya daripada hanya output dari seniman besar saat itu. Penelitian kualitatif model Spratly ini juga berkaitan dengan adanya antropologi dalam sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan penelitian yang dibandingkan dengan pendidikannya. Akan tetapi, model Spratly ini juga dapat dikenal sebagai peneliti kualitatif etnografi yang pada dasarnya telah meneliti sebuah diri, individu atau kelompok yang bertujuan untuk mendeskripsikan kualitatif yang lebih mendasar secara sistematif dalam ruangan dan waktu mereka sendiri. Latar belakang tokoh Spratly. Dalam penelitian kualitatif model Spratly ini berkaitan pada antropologi dalam sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan penelitian dibandingkan dengan pendidikan. Model Spratly ini juga dapat dikenal sebagai penelitian kualitatif etnografi yang pada dasarnya telah meneliti diri secara individu atau kelompok dengan tujuan yang mendeskripsi kultur yang lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model analisis data menurut Spratly. Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistemik transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut, agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain. Analisis ini lebih menekankan pada proses penyimpulan induktif dan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis data menurut Spratly. Nah, adapun yang menjadi tujuan analisis data menurut Spratly adalah untuk mengelompokkan karakteristik kultural yang ada dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural, yang mana analisis data di sini menggambarkan aspek-aspek kebudayaan yang ada dalam diri seseorang atau sekelompok orang sehingga menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural. Langkah-langkah analisis data model Spratly. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain atau bidang merupakan langkah pertama dalam melakukan sebuah penelitian kualitatif. Analisis domain memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis domain, yang pertama, menyebutkan hubungan semantik yang dipilih. Dalam hal ini, kelompok memilih hubungan sebab akibat. Yang kedua, menyiapkan lembar analisis domain. Yang ketiga, memilih salah satu sampel catatan lapangan. Yang keempat, mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok. Yang kelima,
mengulangi usaha pencarian domain, dan yang keenam, membuat daftar domain yang ditemukan. Suatu domain adalah merupakan kategori budaya atau culture category yang terdiri atas 3 elemen, yaitu cover term, include terms, dan semantic relationship. Cover term adalah nama suatu domain budaya. Include term, nama-nama yang lebih rinci yang ada dalam suatu kategori. Elemen ketiga dari seluruh domain budaya adalah hubungan semantik antar kategori. Nah, mencari hubungan semantik ini merupakan hal yang penting untuk menemukan berbagai domain budaya. Dalam hal ini, kelompok mengambil contoh analisis domain mengenai 3 tugas gereja yang kemudian dibagi menjadi include term, hubungan semantik, dan cover term. Nah, include termnya itu terdiri dari koinonia, marturia, dan diakonia, yang merupakan hubungan semantiknya yaitu adalah bagian dari cover term, yaitu 3 tugas panggilan gereja. Nah, berdasarkan lembaran analisis domain tersebut, maka ditemukan bahwa domain yang terkait dengan tugas-tugas gereja yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Kita akan masuk dalam analisis taksonomi, di mana analisis taksonomi ini mempunyai istilah yang terdiri dari peserta dan peneliti atau campuran dari keduanya. Analisis taksonomi adalah mengerti pada domain-domain tertentu sesuai dengan sasaran peneliti. Dalam tahap untuk mendapatkan data, maka analisis taksonomi ini harus dilakukan terus-menerus dengan cara wawancara, observasi, studi lapangan, pengamatan, dan pustaka untuk mendapatkan data yang sedetail mungkin dengan tujuan data yang dikumpulkan lebih banyak, luas, dan inklusif. Analisis taksonomi juga merupakan analisis dengan seluruh data yang telah dikumpulkan berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Maka dari itu, domain yang sudah ditetapkan itu menjadi covered oleh peneliti dan dapat diuraikan lebih rinci dan mendalam lagi lewat analisis taksonomi ini. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis taksonomi, yaitu yang pertama, pilih satu domain terlebih dahulu untuk dianalisis sebelum melakukan analisis taksonomi dan observasi terfokus. Yang kedua, cari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama, yang dimana ini tuh digunakan untuk domain yang terpilih. Langkah ini termasuk pada istilah atau bagian perilaku dalam pemilihan domain untuk melihat apakah ada salah satu yang cukup memiliki kesamaan sehingga dapat dikelompokkan dalam satu bagian dari istilah inklusif lebih banyak. Yang ketiga, cari tambahan istilah bagian. Ini tuh dimana hampir sama dengan observasi terfokus. Keempat, cari domain yang lebih besar dan lebih inklusif. Kemudian yang kelima itu bentuk taksonomi sementara. Dan yang keenam itu mengadakan wawancara terfokus untuk mencek analisis yang telah dilakukan. Dan kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, membangun taksonomi secara lengkap. Baiklah, kita akan masuk pada analisis yang ketiga, yakni analisis komponensial. Analisis komponensial merupakan teknik yang menggunakan perbandingan antar domain. Pada analisis komponensial, mencari ciri yang lebih spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan setiap elemen. Analisis komponensial tidak hanya mencari perbedaan ataupun persamaan yang terdapat di lapangan, tetapi analisis komponensial melihat lebih pada sesuatu yang lebih konkret atau yang benar-benar ada di lapangan. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Pengumpulan data yang dilakukan bersifat triangulasi, sehingga sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan ditemukan. Baiklah, kita akan masuk dalam langkah-langkah melakukan analisis komponensial, di mana langkah yang pertama, kita menetapkan suatu ranah yang akan dianalisis berdasarkan hasil observasi terseleksi dan identifikasi kontras-kontrasnya. Yang kedua, menginventarisasi seluruh kontras yang telah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mempunyai nilai 2 kategori, mengkombinasi dimensi-dimensi kontras yang berhubungan dekat ke dalam suatu dimensi yang mempunyai nilai jamak. Yang keempat, menyiapkan pertanyaan kontras untuk atribut yang belum ada.
Yang kelima, melakukan observasi terseleksi untuk mencari informasi mengenai atribut yang belum terinci dalam lembaran paradigma. Yang keenam atau yang terakhir, itu kita menyiapkan suatu paradigma yang lengkap. Untuk contoh analisis komponensial seperti yang telah kelompok paparkan dalam PPT-nya, di mana kelompok mengambil contoh analisis data kualitatif tentang pelayanan dalam gereja yang meliputi domain yang menghasilkan 3 kategori pelayanan dalam gereja, yakni koinonia, marturia, dan diakonia. Nah, analisis taksonominya menjabarkan ketiga kategori pelayanan ini ke dalam beberapa jenis pelayanan, sehingga analisis komponensial diperolehlah data yang spesifik dan kontras, yakni pada tujuannya, liturginya, dan juga fasilitas yang digunakannya. Baiklah, untuk analisis keempat adalah analisis tema, yang mana analisis tema ini adalah langkah akhir dalam analisis data menurut model Spratly, di mana di dalamnya adalah untuk mencari benang merah atau menyatukan antara analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Sehingga dengan ditemukannya benang merah tersebut, maka akan dapat suatu bagan situasi sosial atau bagan suatu objek penelitian yang sebelumnya masih buram, yang kemudian dilakukan penelitian, maka menjadi terang dan jelas. Adapun yang menjadi langkah-langkah dalam melakukan analisis tema ini adalah yang pertama, peneliti harus benar-benar tenggelam dalam adegan budaya dalam melakukan penelitian atau saat melakukan penelitian. Nah, yang kedua adalah melakukan analisis komponensial dan seluruh cover term untuk seluruh ranah. Nah, yang ketiga adalah dimensi-dimensi kontras seluruh ranah di dalam suatu adegan budaya cenderung mengorganisasikan sejumlah informasi yang termasuk dalam ranah lainnya. Nah, dan untuk yang terakhir adalah membuat suatu diagram skematis dari adegan untuk membantu memvisualisasikan atau memperlihatkan hubungan antar ranah. Dan langkah terakhir itu adalah mencari tema yang bersifat universal atau terbuka. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari analisis data model Spratly. Dari analisis kelompok, dalam analisis data model Spratly terdapat 4 tahap, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompresional, dan analisis tema. Dari 4 tahap tersebut kita bisa melihat kelebihan dari analisis data model Spratly, yaitu yang pertama, analisis data yang dilakukan oleh peneliti lebih terstruktur karena peneliti harus melakukan 4 tahap tersebut dan 4 tahap tersebut saling berhubungan. Yang kedua, yaitu peneliti mudah menemukan tema karena pada analisis tema Spratly menjelaskan strategi-strategi untuk menemukan tema. Kemudian yang ketiga, hasil dari pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai keadaan di lapangan karena hasil dari pengumpulan data ini tidak terpengaruh oleh pikiran peneliti sebelum turun ke lapangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan analisis data Spratly, yang mana ini adalah berdasarkan kelompok kami. Nah, adapun yang menjadi kekurangan analisis data Spratly ini adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pengumpulan data. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam analisis data menurut Spratly ini analisisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Nah, yang mana ketika melakukan analisis tersebut dilakukan oleh beberapa langkah. Oleh karena itulah di dalam analisis data Spratly ini membutuhkan waktu yang panjang. Nah, yang kedua yang menjadi kekurangan analisis data Spratly adalah mengharuskan seseorang peneliti untuk menggali pengetahuan yang lebih dalam mengenai subjek yang akan ditelitinya. Nah, hal pertama dalam melakukan analisis data ini adalah membutuhkan modal, yang mana modal di sini adalah pengetahuan atau pemahaman yang sangat kaya tentang teori yang akan diteliti. Nah, oleh karena itulah yang membuat si peneliti harus mempunyai pemahaman yang cukup atau mempunyai banyak modal tentang subjek yang akan diteliti sehingga si peneliti mampu melakukan penelitian dengan baik.
Nah, dan yang ketiga yang menjadi kekurangan analisis data Spratly ini adalah si peneliti harus memiliki sifat yang mudah bersosialisasi atau berinteraksi agar dapat diterima oleh masyarakat yang akan diteliti. Baiklah teman-teman, berikut tanggapan kritis dari kami kelompok 13 mengenai analisis data model Spratly. Analisis data adalah proses penelitian dan pengaturan secara sistematik transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain. Dengan tujuan tersebut, peneliti lebih mudah untuk memahami suatu data yang diperoleh di lapangan, dan juga peneliti lebih mudah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan diolah menjadi satu kesimpulan yang mudah dipahami pembaca. Apabila analisis data sudah layak menjadi satu proses data, karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan dapat berguna untuk suatu solusi permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian teologi. Kesimpulan dalam model Spratly ini dibuat untuk melakukan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik dalam wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lain untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan dan data yang dipresentasikan dalam proses penelitian. Dalam analisis data model Spratly ini, harus diperhatikan adalah langkah-langkah pengerjaannya, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis konvensional, dan analisis tema budaya yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya agar mendapatkan analisis data yang akurat dan lebih signifikan.